warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ya? Ya, sama nggak apa-apa. Namanya juga libur bocah. Cuman nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kita sama-sama belajar. Siapa yang tadi pagi buka Figma? Terus Mbak Nihma itu yang mana? Oh, nggak masuk. Pagi tadi jam 5 saya lihat online sendirian, yang ngerjain sendirian gitu. Niat banget ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang layout ya. Jadi kalau kemarin kita minggu lalu belajar apa? Aku agak lupa ya. Oh ya, color, foto, image sama tipografi. Itu kan sebagai elemen desain yang itu nanti diterapkan di dalam UI design. Nah, di sini kita kemarin tuh rekan-rekan ibarat kalau di arsitektur teman-teman mencari bahannya dulu. Beli roster ya, beli batu bata, beli semen dan lain sebagainya. Terus hari ini kita coba olah ya, kita coba susun menjadi satu hal yang memang itu menjadi bentuk lebih konkret ya teman-teman ya, yang menjadi suatu bentuk yang lebih konkret. Oke, biar gak macam itu, izin Mbak ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini mungkin sebelum saya masuk ini perlu saya jelaskan dulu ya, kalau di dalam dunia tech company itu ada namanya environment atau platform ya. Jadi artinya kita ketika sebagai desainer mengerjakan sebuah produk ya, baik itu teman-teman mungkin sebagai desainer di sebuah startup in-house gitu, atau mungkin sebagai vendor ya. Jadi yang dijual adalah service atau jasanya. Jadi teman-teman memastikan dulu sebetulnya environment yang akan di building ini kayak gimana. Meskipun sebetulnya environment itu tidak hanya sekedar platform ya teman-teman ya. Tidak hanya platform, baik itu misal contoh platformnya mobile, desktop, website, terus mungkin apalagi termasuk smart TV kayak gini. Meskipun platform itu dalam konteks itu adalah outputnya, tapi semestinya yang namanya environment atau platform itu kita harus dapat merancang sesuai dengan platform tersebut ya. Dan karena di sisi lain tiap platform itu nanti behavior dari usernya itu ketika menggunakan pasti beda. Contoh konkretnya kayak tadi itu cukup ada satu challenge yang gimana yang biasanya ketika kita mengakses piranti masing-masing kita cukup lancar, tapi ketika harus mencoba untuk memasukkan password tadi ketika di smart TV mungkin accessibility-nya sangat beda banget. Tapi ketika teman-teman di laptopnya masing-masing atau di HP enak ya, langsung masukin password cepat. Kita di sini harus step satu-satu dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi concern ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai insight saja. Kalau teman-teman nanti ketika mengerjakan sesuatu itu harus make sure yang akan dibikin itu apa. Meskipun mungkin sekarang teknologi sekarang itu lebih enak. Jadi ketika misal teman-teman menggunakan membuild website terus pakai Bootstrap gitu ya, nanti kan otomatis bawaan Bootstrap itu udah ada responsifnya. Nah, cuman ini lebih ke arah bagaimana ketika teman-teman sudah paham setiap output dalam hal ini platform itu nanti akan mempunyai kebutuhan yang beda-beda. Contohnya ini ya teman-teman ya, ini ada yang tahu namanya apa? Grid ya, namanya grid ya. Oke, kalau di grid itu grid itu adalah salah satu semacam garis semu ya. Jadi sebetulnya garis ini hanya untuk bantuan aja ya. Untuk bantuan aja. Nanti ketika diproduksi pastinya pastinya nanti secara konkret, nanti secara visual nggak akan dipakai garis ini hanya untuk membantu. Tapi yang jelas ini akan sangat berpengaruh ketika teman-teman nanti mengerjakan platform apa. Ya, misal ya khususnya contoh ya kalau yang di kiri desktop itu, kalau yang tablet ini ada 8, kalau yang mobile ini umumnya ada 4. Meskipun dalam beberapa kondisi ini biasanya si desainer itu akan mencoba untuk mengimprove lagi sesuai dengan kebutuhan teknisnya ya teman-teman. Jadi ini umum. Nah, biasanya yang lebih lebar lagi misal untuk game ya yang pakai Full HD itu 16 ada 16. Bahkan mungkin kalau yang 4K gitu ya mungkin ada, saya cuma kurang tahu, itu mungkin lebih dari 16 juga. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Jadi ini teman-teman, ini beberapa contoh ya yang saya sebut environment tadi. Jadi yang paling umum memang kita lihat ini ya, ada desktop, ada mobile. Kalau ini saya sendirikan berdasarkan teman-teman ya, secara umumnya ya. Jadi kalau desktop itu salah satunya kalau misal di laptopnya teman-teman sekalian ini ada aplikasi yang natif desktop, contoh misal Microsoft Word gitu ya, atau
atau Photoshop dan lain sebagainya. Kalau yang di mobile, mobil ini kan intinya sebuah perangkat yang bisa dibawa kemana-mana kan. Ya termasuk salah satunya selain HP juga iPad gitu ya, atau mungkin tablet dan lain sebagainya yang memang itu secara ergonomik itu lumayan mudah untuk dibawa sama usernya. Next, ada website. Nah ini website saya sendirikan karena memang ini saya cukup dibilang salah satu environment atau platform yang sangat populer ya. Yang kalau di dunia UI UX ini mungkin awal dari UI UX, mungkin kalau dulu rekan-rekan sebelum ada term UI UX dulu mungkin istilahnya web designer aja Pak ya. Jadi sebelum populer UI UX dulu mungkin web design aja. Yang kapan hari saya sempat teman-teman ya, di MCC ada orang jualan buku, yang jualan buku itu 50.000 diisi lengkap banget. Terus saya waktu kelas nyari buku tak ambil, tapi ketemu satu buku ya, nama bukunya itu bagus banget, interaksi manusia dengan komputer. Saya buka itu tahun 2006 Mbak Hanifah. Pada zamannya saya cek isinya itu menurut saya masih itu lumayan relevan sampai saat ini, bahkan evaluasi heuristik itu masih ada dan beberapa konten itu masih ada. Cuman ketika saya coba cari istilah UI UX nggak ada di sana. Cuman di sana, dan konteksnya itu meskipun tulisannya interaksi manusia dengan komputer, tapi pengaplikasinya di buku tersebut itu lebih cenderung untuk website. Terus ada Smart TV juga yang ini ya, salah satu yang contohnya seperti yang ada di layar dan yang kita pakai sekarang ini teman-teman. Smart TV ini sekarang menjadi output atau environmental platform yang cukup populer. Saya kemarin mungkin 5 hari yang lalu ada tawaran ya, belum fix, cuma masih quotation awal ya, untuk mengerjakan UI UX untuk aplikasi, outputnya dalam bentuk Smart TV. Yang menarik, ini ternyata memang lumayan populer di dunia perhotelan teman-teman. Jadi tiap hotel sekarang itu kalau mungkin yang lumayan terkenal ya, dia sekarang mencoba untuk mengimprove layanannya mereka, salah satunya melalui TV yang ada di kamar-kamarnya masing-masing. Jadi user itu ketika pengen tahu menu makanannya apa, terus nanti check out jam berapa, dia bisa diingatkan salah satunya remindernya dengan menggunakan aplikasi yang ada di televisinya. Jadi kemarin saya menarik ketika dapat arahan itu, terus saya baca briefnya, ternyata memang ini mungkin salah satunya ya. Jadi Smart TV ini sekarang cukup populer, mungkin 2-3 tahun belakang ini menjadi output ketika dibutuhkan dalam konteks untuk produk digital. Next, Mbak. Wearable juga, saya yakin teman-teman mungkin beberapa ada yang udah pakai ya. Termasuk mungkin kalau di Apple Watch, kalau di Samsung ada Gear, kalau kios ini salah satunya dalam bentuk vending machine ya teman-teman ya. Mungkin yang sering ke McD kalau langsung pesen itu salah satu seperti itu. Dan memang saya melihat ini sekarang sudah menjadi kebutuhan juga, dan memang semakin ke depan rasanya memang keperluan UI UX itu tidak hanya nantinya di dunia aplikasi dan website, tapi juga mungkin dalam bentuk yang lain. Game konsol kayak yang di lantai berapa ya, yang lantai 1 ya, lantai 1 ya, yang sempat viral ya, jadi sampai antri HBR. Game konsol juga ya teman-teman ya. Terus ada Internet of Things, IoT, apalagi sekarang trennya lumayan cukup banyak produk-produk produk-produk smart home yang lumayan menjamur sekarang teman-teman, seperti miliknya Bardi ya. Jadi dia cukup banyak tools yang bisa dipakai, salah satu penerapannya dengan menggunakan IoT ini. Nah, di beberapa perangkatnya saya yakin juga pasti akan membutuhkan hal-hal semacam ini teman-teman. Next. Nah, VR teman-teman pasti paham, voice assistant seperti Google Assistant, Apple Siri dan lain sebagainya. Next, masuk yang lain ya teman-teman, dan masih banyak lagi ya. Jadi ada e-book, ada point of sale. Point of sale itu contoh kalau di Malang itu ada namanya Maju ya. Maju itu salah satu point of sale yang lumayan besar, dan itu awalnya namanya Kelopos ya. Jadi orang Malang yang bikin Mas siapa saya lupa namanya, Mas Andri atau Mas orang dia membuat produk point of sale namanya Kelopos, terus diinvest namanya sekarang Maju, dan menjadi salah satu point of sale paling gede se-Indonesia ya. Dan dia memang B2B karena memang jualnya per produk dan ditaruh di cafe atau mungkin toko dan lain sebagainya. Terus ada industrial atau HMI ya sebutannya ya teman-teman ya, Human Machine Interaction atau Interface. Ini biasanya yang paling bawah ini biasanya digunakan untuk beberapa piranti yang berhubungan dengan mesin. Contoh mesin fotokopi atau mesin pabrik untuk keputusan operasional, bahkan yang sekarang mungkin trennya ketika diadaptasi di dalam dunia otomotif.
ya seperti apa, seperti Tesla gitu ya teman-teman, Wuling RV dan beberapa yang lain sekarang mulai mencoba mengimprove hal tersebut. Masuk ATM juga ya teman-teman ya. Meskipun ATM itu sudah punya pattern, kalau di Indonesia ya rata-rata secara accessibility-nya seperti itu. Cuman nextnya saya yakin mungkin nanti akan tambah ada inovasi-inovasi yang lain. Next, set up box, public information ticket machine, kayak yang di KAI ya teman-teman ya, di stasiun itu interaktif display. Ini yang menarik, saya beberapa waktu yang lalu itu ke Pangkal Pinang teman-teman, Pangkal Pinang, Sumatera Selatan lah, sekitar Bengkulu kalau nggak salah. Itu saya ke Museum Timah. Museum Timah itu bagus banget, interiornya bagus, terus di satu kondisi ada tempat ya teman-teman ya, dia informasinya sangat banyak, cuman dia tidak di print gitu, ditaruh langsung di layar gitu teman. Jadi enak, user itu bisa langsung kalau pengen butuh informasi apa itu langsung membaca informasi yang disajikan dalam benda yang ditampilkan teman-teman. Terus medical device yang terakhir ini yang menarik ya, ini yang menarik di salah satu kampus teman-teman, itu tahun ini itu dia membuka fakultas kedokteran. Ada salah satu kampus membuka fakultas kedokteran dan ada jurusan kalau nggak salah teknologi kedokteran. Saya coba cek di mana di SKS-nya itu ada 2 mata kuliah yang itu berhubungan sama desain banget. Ada mata kuliah design thinking sama ada mata kuliah industrial design. Itu keren banget karena memang termasuk yang mengajar mereka itu ada beberapa itu dia dosen dari desain produk yang outputnya itu harapannya dapat membuat inovasi alat-alat kedokteran. Nah itu keren banget ya. Nah, itu salah satu bentuk konkret bagaimana sebuah teknologi itu nanti ada hubungannya dengan desain yang teman-teman bikin nanti seperti apa. Next, Mbak. Oke, kita masuk ya. Kita mulai masuk ke prinsip desain, dalam hal ini ke layout ya. Jadi kalau dalam dunia desain teman-teman ada prinsip desain yang memang itu sudah cukup umum. Meskipun teman-teman kalau cari di internet, saya yakin ada yang lebih banyak dari ini, ada movement, ada apa banyak. Cuman ini saya simpulkan ya, saya ringkas saja. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, coba cari aja di internet ya. Tapi kalau secara umum saya menyimpulkan ada 4 ini. Ada emphasis, hierarki, balance, sama unity. Emphasis itu apa? Ada yang tahu? Penekanan, lebih tepatnya penekanan ya. Tapi lebih penekanan. Memang fungsinya agar user fokus, betul ya. Tapi memang di sana fokus titik utamanya dia itu menekankan sesuatu. Hierarki, urutan. Mungkin bahasa lainnya itu sequence ya. Jadi bagaimana kita sebagai desainer punya tujuan yang mau dibaca dulu itu apa? Ya, yang misal dari sebuah informasi ya yang jadi head, misal kayak koran deh. Misal dalam satu koran terbit di hari ini nanti redakturnya pengen berita apa yang mau dijadikan berita utama itu apa? Pastinya otomatis harus dengan salah satunya biar hierarkinya itu ada hierarkinya, itu salah satunya dengan menggunakan emphasis. Emphasisnya diurutin yang besar sampai yang kecil, ya itu salah satunya. Kalau balance itu keseimbangan ya, sesuai secara harfiah juga. Jadi ini lebih ke arah layout ya. Kanan, kiri, tengah. Unity, kesatuan ya. Jadi kesatuan ini lebih tepatnya kalau mungkin bahasa di kita itu adalah konsisten ya. Salah satunya misal gini, kesatuan dalam hal warnanya. Jadi misal warna yang dipakai itu warna primernya ini terus nanti diturunkan ke warna yang apa, jadi biar dari sisi look and feel-nya ini biar kecapai teman-teman. Jadi tidak terlalu jomplang ya antara warna yang dipakai atau mungkin secara komposisi. Tapi mungkin secara luas unity itu bisa jadi kesatuan dalam hal konsep juga teman-teman. Konsepnya itu lebih ke arah konteks ya. Misal seperti ini, teman-teman membuat website untuk militer ya. Nah, misal website untuk militer, nggak mungkin warnanya pakai pink ya. Nah, salah satunya kayak gitu. Jadi teman-teman harus memahami unity itu kesatuan bisa jadi secara looks, tapi bisa jadi secara kontekstualnya. Oke, ini menarik ya. Jadi kemarin ketika saya masukkan secara layout, mungkin kalau materi sederhananya ya mungkin beberapa slide yang tadi teman-teman. Cuman ini saya coba masukkan salah satu materi yang lumayan seneng banget saya. Materi ini saya bikin 2 tahun yang lalu ketika ada mentoring sama AWS ya, sama AWS nama programnya SEAL ya, nama programnya SEAL yang sama AWS. Ini saya masukkan ke materi yang karena ini sangat konkret banget. Jadi ada istilah UX law teman-teman, atau law of UX ya.
Jadi law of UX itu sebetulnya bukan pedoman sebuah mandatori, tidak, tetapi ini adalah best practice yang dikumpulin dalam satu istilah atau mungkin satu cara gitu ya teman-teman ya, yang memang nanti harapannya itu dapat mengoptimalkan teman-teman dalam merancang user interface. Next, Mbak. Di dalam law of UX itu setidaknya ini teman-teman ada 4 ya, ada heuristik, ada gestalt, ada prinsipal, ada cognitive bias. Nah mungkin di sini saya coba bahas salah satu yang ini relevan banget dengan layout ya teman-teman ya. Ini nanti kita bahas yang di gestalt. Kan di gestalt itu ini sebetulnya gestalt ya. Gestalt itu sebetulnya awalnya bukan teori desain. Yang saya tahu gestalt itu awalnya itu teori psikologis yang bagaimana orang itu akan mempersepsikan sesuatu berdasarkan lingkungannya. Jadi misal ya, di dalam ruangan ini pakai baju warna putih semua, terus ada orang pakai baju warna merah. Nanti mungkin orang lain akan mudah untuk mencoba mempersepsikan orang yang sangat beda itu sendiri sebagai bentuk bagian dari mereka itu mempersepsikan terhadap lingkungannya. Nah nanti relevansinya seperti apa nanti mungkin dapat di next. Nah, seperti ini teman-teman ya. Meskipun secara populer, teori Gestalt ini populernya mungkin tahun 2008 ya. Dan ini populernya ketika diaplikasikan di dunia branding, di dunia visual branding teman-teman. Awalnya seperti itu. Contoh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh ketika Gestalt itu diterapkan dalam hal logo teman-teman ya. Seperti contoh ada FedEx, ada WWF, terus ada Adobe, ada US, ada apa yang kanan sendiri. Nah ini yang paling populer itu yang kiri sendiri teman-teman. Logo FedEx. Logo FedEx itu mengapa cukup populer? Ada yang tahu nggak? Ketika dihubungkan sama Gestalt. Ada yang tahu? Ayo betul, ada tanda panah. Tahu nggak? Ada tanda panah di dalam logonya FedEx. Nggak kelihatan kan? Ada yang kelihatan? Belum. Yang terlihat tanda panah, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, Mas Yan. 5. Belum ketemu? Tanda panah. Mas di mana Mas tanda panahnya Mas? Iya di orange ya, di antara E dan X ya. Karena ya dia ini perusahaan di bidang logistik ya, jadi memang sangat move on banget ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi memang kadang ya memang memang nggak harus user itu tahu nggak, tapi minimal ini adalah bagian bentuk kita merancang sesuatu dengan sebuah kreativitas, salah satu penerapan kayak gitu. Nah dan lain sebagainya juga teman-teman. Seperti halnya kayak ini ya, logonya Adobe ya, itu teman-teman melihat itu apa? A kan, sebetulnya kan bukan A itu kan negatif space. Sebetulnya objeknya warna merah. Tapi orang melihat itu sebagai bentuk A karena ya potongannya kayak gitu. Itulah salah satu pengaplikasian dari teori Gestalt. Yang mungkin secara bentuk ini awalnya ini banyak diterapkan di dunia logo. Next, Mbak. Oke, kita masuk nanti ke penerapan dalam hal user interface teman-teman. Kalau secara pengklasifikasinya ada banyak. Ada common region, proximity, similarity, continuity, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dicari, cuman sini nanti akan saya coba highlight beberapa aja. Biar teman-teman paham penerapannya itu kayak gimana sih. Di sini next, Mbak. Proximity. Apa? Proximity itu apa? Jarak, kedekatan, dan lain sebagainya. Coba izin di next, Mbak. Oke ya, jadi ini teman-teman, proximity itu kedekatan ya. Jadi objek yang berdekatan satu sama lain cenderung orang lain itu dianggap sebagai kelompok yang sama ya. Nah ini sebetulnya dengan adanya proximity ini nanti teman-teman akan jauh lebih memudahkan memisah mana informasi yang dianggap itu beda. Pengaplikasinya seperti apa? Next, Mbak. Kayak ini contoh. Salah satu contoh konkretnya seperti ini. Jadi misal gini, yang namanya biasanya kan di dalam dunia desain itu gini. Semuanya itu harus konsisten, harus sama, harus podo. Gridnya ini ya ini. Nah, ini kalau kita terapkan secara harfiah yang dimaksud konsisten seperti itu harus sama. Misal jaraknya harus sama. Ya hasilnya kayak gini teman-teman ya. Hasilnya kayak gini semua. Jadi kalau kita melihat sangat crowded banget ya. Mungkin ini kalau 3 kolom, 3 kali 2 kolom masih aman. Tapi bayangkan kalau kolom ini masing-masing kartnya, ini jumlahnya ada 12 ke sana. Terus ke bawahnya ada 50. Orang akan bingung. Ya, makanya kenapa harus dikasih jarak di antara groupingnya tersebut. Makanya di bagian putih ini, nah ini dikasih proximity. Ya, jadi user akan jauh lebih bisa memahami bagaimana posisi kartnya itu sebagai satu bagian yang memang itu utuh. Yang memang user akan tahu konteksnya itu apa. Misal, oh ini produk.
terlaris, oh ini produk apa ya, dan lain sebagainya. Next Pak. Terus yang kedua common region. Next. Oke ya, area yang sama. Jadi common region ini elemen yang dianggap berkelompok jika berbagi area dengan batas yang jelas. Maksudnya adalah common region ini mungkin hampir sama seperti proximity, cuma di cluster lebih besar lagi teman-teman. Nanti secara secara contoh konkretnya seperti ini. Next, Mbak. Nah, contoh konkretnya seperti ini, teman-teman ya. Kalau yang tadi udah clear ya. Contoh yang pertama tadi kan ini. Oh, terus udah dikasih proximity udah clear. Tapi bayangkan ketika ketika ya nanti informasinya cukup banyak, scrollingnya cukup banyak. Akhirnya user ya mungkin membutuhkan informasi yang lebih spesifik. Contohnya akhirnya dibagi, bisa kita treatment kayak gini. Jadi satu bar khusus, nanti satu baris ya. Satu baris itu untuk produk rekomendasi. Nanti baris bawahnya produk terlaris. Bawahnya lagi nanti mungkin produk apa ya? Mungkin produk terbaru, misal kayak gitu ya. Jadi diklasterkan lagi berdasarkan dengan informasi yang itu akan di deliver ya. Jadi contohnya itu tadi. Jadi mungkin bisa diupdate, atau mungkin sebetulnya kalau tanpa menggunakan common region juga nggak apa-apa, asal ada treatment yang lain ketika user pengen lihat pengelompokannya seperti apa. Mungkin bisa dengan tab juga boleh ya. Tab semua, nanti di filter ada produk terbaru atau dan sebagainya juga boleh. Ini salah satu penerapannya. Lalu yang ketiga similarity, kemiripan ya teman-teman ya. Nggak bisa dipungkiri karena manusia itu cenderung melihat elemen serupa dalam desain itu sebagai gambaran bentuk atau kelompok yang utuh ya. Jadi meskipun mungkin dia agak beda jauh ya, ketika ada warna yang sama atau mungkin label yang sama, itu dianggap satu kesatuan yang utuh. Misal teman-teman kalau melihat card ya, terus yang ini ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Mungkin yang nggak aktif teman-teman melihat, oh ini berarti produknya habis. Salah satunya kayak gitu. Next, Mbak. Penerapannya seperti ini. Selain hal itu juga ya teman-teman ya. Salah satu contoh konkretnya bisa dengan ini juga ya. Jadi mungkin kita bisa ngasih itu tadi dengan button yang sama semua. Oh misal buttonnya nanti itu warna ini, buttonnya itu satu tipe aja, warna merah semua. Kalau secara konsisten ya nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Mungkin hanya diganti kopinya aja, secara fungsional mungkin sudah bisa. Cuman ketika sistem tersebut itu lumayan kompleks, itu butuh hal yang jauh lebih konkret lagi. Jadi akhirnya salah satunya dengan treatment ngasih tipe button yang lain. Kalau di desain sistem misal miliknya material ya, itu lumayan detail banget teman-teman. Ada yang khusus mungkin button yang kecil, ada yang besar, ada yang nanti aktif tidak aktif, ada yang nanti di invert itu bagaimana, yang itu digunakan khusus untuk nanti untuk delete, untuk no, untuk cancel, itu ada sendiri. Salah satu penerapannya seperti ini. Jadi kalau yang kiri edit dan remove itu sama, kalau yang kanan ini edit dan remove itu dibuat dalam. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang mau tanya, mau diskusi, monggo, apa-apa. Jelas toh belas Rek. Oke, next di sini Mbak. Nah yang tadi ya teman-teman ya, apa namanya tadi? Grid ya. Nah tapi kalau mungkin kalau hal yang paling sederhana ketika teman-teman nanti ngerjakan skripsi ya. Oke, ngerjakan skripsi pasti minimal sudah ada gridnya ya. Jarak kiri berapa senti, jarak kanan berapa senti. Nah tapi kalau dalam hal di UI teman-teman ya, ini kita lebih spesifik lagi, tidak hanya grid secara umum ya, garis bantu, tidak. Tapi di sini ada 3 setidaknya. Jadi ada margin, ada kolom, sama ada gutter. Kalau margin itu jarak kanan kiri, kalau gutter itu jarak antar kolom, kalau kolom itu langsung dibagi ya, yang merah ya. Jadi yang merah ini kolom, yang hijau ini margin, yang tengah ini gutter. Nah, ini secara sistem di Figma kemarin sudah kita belajar ya. Nah, teman-teman sudah menerapkan itu. Next. Nah, ini ada teman-teman. Ini saya ngambil dari brand identity guideline-nya Philips ya. Ketika dulu ada project Philips, saya dapat ini, saya coba pelajari, ternyata ada bagian dia yang khusus membahas produk digitalnya mereka ya. Jadi guideline-nya kayak gimana itu ada. Nah, ini yang saya ambil dari satu halaman ya, dan ini bagus banget menurut saya. Dia mencoba mengklasifikasikan dalam hal ketika merancang website itu ada orientasinya ya. Jadi semakin user itu masuk atau semakin halaman itu semakin detail, itu semakin engage ya.
Login in. Jadi urutannya kalau yang ini misal nih halaman home ya. Misal contoh yang konkret ya, kalau di Shopee. Ini halaman home, ini halaman produk, ini halaman detail produk. Contoh konkretnya kayak gitu. Jadi kita harus coba untuk bagaimana halaman home itu orientasinya itu lebih ke sesuatu yang umum tapi harus atraktif ya. Semakin ke dalam semakin spesifik. Begitu juga sebetulnya dari ketika kita melihat dalam konteks satu halaman ya teman-teman ya. Semakin ke bawah itu semakin detail ya, semakin bawah semakin detail. Jadi jangan dibalik, jangan beri kesempatan user untuk memikirkan hal kompleks di awal ya, jangan ya. Jadi justru kasih yang sesuatu yang nyaman dulu, kasih sesuatu yang tidak terlalu detail, nggak terlalu kompleks ya. Jadi sesuatu yang sederhana dulu, nanti semakin ke bawah nanti dia akan lebih spesifik. Jadi biar user ini jauh akan lebih mudah dan dia lebih nyaman untuk menelaah dari informasinya. Kecuali ya, tapi ini hanya treatment ketika teman-teman mengerjakan produk untuk end user ya. End user yang itu misal contoh, misal ada 2 produk khusus ya. Misal contoh kalau marketplace itu ada apa aja contoh? Shopee, terus Tokopedia, misal gitu. Jadi itu treatmentnya ketika mungkin banyak kompetitor ya. Jadi kita harus treatment dengan seperti itu. Kecuali kalau teman-teman gini, menggunakan aplikasi yang itu sangat sudah sebuah kewajiban. Misal contoh aplikasi yang buat COVID dulu apa namanya? Peduli Lindungi ya. Ya, itu awal dulu kan ribet banget ya, tapi kan itu karena sudah jadi mandatori, sudah jadi keharusan, ya mau nggak mau tetap dipakai meskipun itu sulit ya. Kalau istilahnya rekan saya itu ada desain yang sangat intinya sangat otoriter ya. Jadi ada aplikasi yang dianggap sangat otoriter karena ya memang orang lain diharuskan untuk bisa. Meskipun sebetulnya saya yakin zaman kecilnya teman-teman itu mesti menggunakan aplikasi yang dianggap itu sebetulnya sulit banget, tapi mau nggak mau kepake. Contohnya apa? Microsoft Word ya, Excel. Zaman saya dulu harus dihafalin ikonnya satu. Padahal kalau kita lihat ya, itu kan detail banget, kompleks dan menurut saya nggak mudah untuk menggunakan. Tapi sampai sekarang masih kepake. Jadi memang aplikasi itu nggak semuanya bagi saya tidak harus dirancang yang sangat seamless ya, yang tanda kutip mungkin sangat UX banget, nggak harus. Kadang ada beberapa yang dia ini dirancang ya karena brand itu cukup besar dan cukup kuat ya. Istilahnya kalau di meme terakhir itu miliknya Bayem Sore itu, ada yang tahu? Lo punya duit, lo punya kuasa. Oke ya, jadi secara konkret, nah ini semakin masuk teman-teman. Jadi gini, ketika kita membuat layout itu kan sebetulnya tidak sekedar untuk menaruh ya, tapi mungkin kalau untuk layout hal-hal yang sederhana mungkin oke. Misal contoh ketika teman-teman untuk melayout ruangan, karena konteksnya teman-teman hanya di ruangan itu aman, jadi coba ditaruh gitu, oke. Tapi kalau dalam hal UI UX teman-teman, bahkan se-UI UI-nya orang, maksudnya yang dia posisinya itu hanya interface saja, pasti dia akan mikir posisi strategiknya itu akan di mana dan mana yang harus diprioritaskan ya. Dan itu ketika ada button, kita naruh button, itu kan berarti harus mikirin fungsionalnya. Ini nanti mau ditaruh di mana. Jadi sebetulnya ketika kita melayout sebuah halaman UI itu ya kita lebih baik juga mikirin hulunya sebelum mikirin hilirnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Setidaknya teman-teman paham journey yang akan dibangun itu apa. Journey itu lebih bukan user journey ya, yang biasanya itu masuk ke kanvas gitu, bukan. Tapi ini lebih kompleksnya adalah bagaimana memetakan alur dari A sampai Z. Alurnya itu lebih alur primernya ya. Misal contoh gini deh, saya mau tanya, kalau teman-teman misal yang sering pakai Shopee deh, kalau beli barang itu alur pertamanya apa? Searching, oke, 1. Terus oke, lihat-lihatnya kan itu pasti ya. Terus dapat satu, terus habis searching diklik, dapat masuk ke detail produk. Habis detail produk, masukkan keranjang, terus check out, terus habis pembayaran dikirim OTW, konfirmasi, terus review ya. Nah, umumnya kan ini. Ya udah, ini adalah journey yang utama teman-teman ya. Meskipun saya yakin di Shopee itu akan ada halaman lainnya. Misal contoh halaman blog, ada, tapi nggak saya sebut.
mungkin ada halaman-halaman lain yang itu sifatnya sebetulnya user nggak harus pakai juga pun itu ada ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus paham. Misal contoh ini saya berikan contoh satu sistem untuk orang nyari co-working space misalnya ya. Jadi umumnya gini, user login, mencari, melihat detail, booking, membayar, mendapatkan verifikasi, check-in, menggunakan co-working atau ruang kreasi, check out dan memberikan review. Alur linearnya kayak gitu. Tapi teman-teman setelah itu di breakdown ke istilahnya, kalau di istilahnya mungkin di sistem informasi kan ya user flow atau arsitektur information, seperti itu ya sebenarnya. Cuman kalau di kami di UX itu istilah paling familiar menggunakan user flow ya. User flow itu lebih kompleks, yang dia alurnya bercabang. Jadi dari satu flow itu bisa jadi masuk ke beberapa flow yang lain. Contohnya sebelah kanan. Nah, habis itu, nah ini lebih enak. Jadi ketika ini alur ideal ya teman-teman ya, alur ideal ya. Jadi setelah dapat setelah teman-teman bikin sebelumnya, akhirnya masuk ke user story. User story ini menerjemahkan dari user flow tadi ke bahasa yang lebih teknis. Jadi ini nanti akan jauh lebih bermanfaat untuk developer teman-teman. Jadi masing-masing fungsi fiturnya kayak gini loh. Nah ini nanti juga sangat bermanfaat untuk desainer juga. Nah, jadi biasanya ini tugasnya teman-teman sistem informasi harusnya ya. Jadi bikin user story untuk sebagai bahan dan ini enak banget ketika nanti si desainer misal udah mendapatkan ini, nanti mengerjakan secara UI-nya jauh lebih enak teman-teman. Mungkin karena fiturnya udah ada acuannya, jadi dia tinggal menyesuaikan secara visualnya. Next. Ini beberapa contoh ini yang saya bikin untuk project Flip ya, yang kemarin sempat saya tayangkan. Next, Mbak. Jadi secara format sebetulnya beragam ya, user story itu tidak ada pakem, yang penting teman-teman bisa menerjemahkan antara fitur dan fungsi. Oke, kita semakin masuk. Jadi ketika sudah nah ini teman-teman. Jadi ketika sudah tahu tujuan atau goal dari sistemnya, yang itu di breakdown lebih detail terhadap kebutuhan fitur dan fungsi, akhirnya better langsung diterjemahkan di dalam satu yang lebih konkret. Salah satunya adalah dalam bentuk yang kiri itu apa? Ada yang tahu? Wireframe atau istilahnya low fidelity ya. Kalau yang kanan mockup itu berarti apa? Kalau yang kiri low fidelity, yang kanan fidelity ya, istilahnya gitu. Jadi meskipun sebetulnya tidak teman-teman, tidak mengharuskan harus pakai wireframe ya, coret-coretan. Cuman ini enaknya ketika menggunakan wireframe itu gunakan ketika pas project itu mungkin tidak terlalu deadline-nya ketat. Biar apa? Biar nanti tahu lebih kompleks yang dibutuhkan halamannya apa aja, itu enak. Jadi fungsi wireframe sebenarnya kalau menurut saya itu lebih memetakan tingkat detail dari produk yang kita bikin. Ya soalnya ada yang mungkin produk owner yang dia membayangkan saja, tapi nggak taunya ketika dikerjakan tanpa wireframe ternyata kompleks banget ya. Tapi ketika dengan menggunakan wireframe ini jauh lebih membantu. Cuman concern-nya adalah ketika pakai wireframe, ketika mungkin timnya lebih ready, secara waktu juga mungkinnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya sebenarnya bisa banget. Miliknya siapa ya? Saya lupa. Grab yang aplikasi kayak Grab yang ada di luar itu atau apa namanya? Uber. Silakan, Uber. Saya pernah baca di salah satu blognya miliknya Mas Yul ya. Mas Yul itu dulu leadnya tiket. Baca dia di salah satu blognya pas waktu dia masih di Uber. Jadi untuk di timnya di Uber ketika mendevelop fitur baru itu nggak pakai wireframe teman-teman, langsung di high fidelity, karena ya mungkin secara experience-nya dia udah kebangun ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya experience di sana, biasanya tanpa menggunakan wireframe pun juga nggak masalah, karena sudah kebayang ya nanti bentuknya kayak gimana. Ini teman-teman, sebetulnya fungsi dari wireframing ini ya, harus kita dengan adanya wireframe kita lebih tahu strukturnya ya teman-teman, dan tentunya harusnya secara bentuk sederhana saja karena lebih better untuk mikirin fungsionalnya dan navigasinya, dan tentunya wireframe itu sebagai bagian dari pemetaan secara hierarki. Ini foto saya tahun 2015 dulu, 8 tahun yang lalu ketika saya masih ikut software house teman-teman. Oke, ini kita masuk ke contoh aja ya biar lebih enak, jadi semakin belakang aja, agak santai aja. Beberapa contoh penerapannya ketika do and don'ts ya, ketika teman-teman mengaplikasikan sebuah layout itu kayak gimana. Ada yang tahu ini yang membedakan ini apa? Mungkin ke kontras ya, kalau kontras oke ya, jadi title. Terus selain itu
dari anu sih ya teman-teman ya. Ini kalau dari secara looks ya. Jadi ini kalau secara looks memang better penggunaan font itu ketika yang namanya deskripsi biasanya kan panjang ya. Itu nggak perlu menggunakan treatment dengan font yang tebal. Pakai yang biasa aja. Terus nanti mungkin untuk navbarnya juga nggak usah terlalu stand out ya, fokus ke kontennya saja. Salah satu contohnya kayak gitu. Ini juga ini yang kayak minggu lalu ya. Jadi ketika teman-teman menerapkan ini, contohnya kalau di mobile jangan merepotkan user dengan teks yang terlalu crowded ya, terlalu kecil gitu. Meskipun bagi saya sampai saat ini pun juga ya, ketika saya mengerjakan mobile itu kadang masih agak bingung juga karena biasanya ini tergantung dengan developmentnya juga. Misal nanti ada yang mobile ini karena dia dia menggunakan platform ini, menggunakan framework ini, jadi biasanya nanti outputnya beda-beda. Ketika saya desain sudah menggunakan body text yang ukuran 14, ini kadangkala saya buka pas saya buka nanti terlalu kecil. Kalau enggak gitu nanti pas di develop di framework yang lain kadang terlalu besar. Ini biasanya agak runyam juga teman-teman ya. Ya karena kalau di Figma teman-teman kalau pakai template ya ukuran misal Android 640 360 ya. Ini karena ukuran tersebut ukuran yang dianggap ukuran development. Meskipun HP-nya teman-teman saya nggak yakin resolusinya kayak itu ya. Mesti rata-rata ada yang Full HD sudah ada yang Full HD ya 1920 x 1080. Jadi kalau Full HD dengan ukuran font yang beda pasti nanti terlihat akan lebih kecil. Pasti itu. Ini juga teman-teman kalau ini ya jadi lebih ke alignment dan spasi ya. Jadi ketika pas merancang jangan hanya main kira-kira. Nah, ini kadang ini kalau yang masih awal belajar seperti itu ya, main kira-kira ketok enak cukup lah. Ya, jadi jangan ya. Jadi gunakan sesuatu yang measurable ya, yang lebih terukur ya. Jadi kalau jaraknya sekian ya lainnya sekian, biar sama di alignment, di grid itu biar rapi. Nanti biar ketika teman-teman development produknya ini nanti jauh lebih membantu. Teks hal-hal sederhana gini memang kalau untuk belajar kita kok terlalu detail, cuman nanti kalau teman-teman ada yang masuk ke sini ini akan menjadi perhatian teman. Jadi ketika alignment teks dengan menggunakan icon, teman-teman harus memastikan body X-nya fontnya itu berapa yang digunakan dengan icon yang dipakai. Next, yang ini juga jadi ketika ada konten deskripsi yang panjang ya, ini jangan di treatment dengan menggunakan cara yang lain, misal di swipe gitu. Kecuali kalau memang itu konten yang berbeda ya, di swipe nggak apa-apa, di carousel nggak apa-apa. Tapi kalau dia kontennya berlanjut itu mending scrolling harfiahnya secara natural ke bawah. Next, ini field ya, yang kiri mungkin hanya langsung kosongan aja. Ini mengapa tidak direkomendasikan yang kiri, karena yang kiri tidak ada istilahnya ya field information yang ada di atasnya. Jadi biar user itu lebih terbantukan. Ini lebih terbantukan ketika nanti fieldnya banyak, nanti pasti akan bingung ya user ya. Kalau misal kosongan gini yang diisi apa dia akan bingung. Tapi kalau dikasih label itu jauh lebih membantu. Next. Ini yang kemarin ya, next saja Mbak. Next saja, ini yang sudah ya minggu lalu. Next. Oke, ini bonus materi aja, tapi ini sangat relate banget teman-teman ya. Kalau yang ada yang masih ingat tadi law of UX ada 4 apa aja? Heuristic, terus Gestalt, principle, cognitive bias ya. Ini saya ambil beberapa yang cocok untuk kebutuhan layout ya. Ini saya ambil di yang khusus heuristic. Next Mbak, aesthetic usability effect. Jadi di dalam law of UX itu dia menarik ya, ada aesthetic usability effect, dan dia di sini statementnya adalah bahwa desain yang bagus itu membuat orang itu responnya positif teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, ternyata good looking itu privilege. Loh iya, ternyata kalau dari statementnya panjang saya coba baca terkait dengan aesthetic usability effect, dan ini benar loh teman-teman ya. Menurut saya secara psikologis juga mungkin kayak gitu, meskipun itu gini ya, bagus itu relatif ya, iya kan? Tapi yang namanya ini mohon maaf ya, ini ada satu seniman di Malang, dia bilang ya memang bagus itu relatif, tapi jelek itu mutlak. Ya cuman kan kalau jelek mutlak ini kan lebih ke
nganu ya teman-teman ya, mungkin secara layout itu ya hancur banget, itu pasti ada lah kayak gitu yang kita sebut sebagai yang dia tidak punya kalau rapi kan, meskipun mungkin kontennya biasa atau kurang bagus, tapi kalau layoutnya rapi pasti nanti akan dianggap bagus. Ini teman-teman yang menarik juga, jadi selain yang respon positif tadi, jadi orang itu dianggap lebih toleran ketika udah secara looksnya bagus, tapi mungkin ada permasalahan kecil itu dianggap ya wes lah, nggak apa-apa, nanti bisa di fixing kok, kayak gitu. Dan kadangkala desain yang menyenangkan secara visual itu dapat menutupi masalah kegunaan dan mencegah masalah ditemukan selama pengujian kegunaan. Artinya ya orang itu akan mungkin concernnya agak beda ya, ketika ada satu aplikasi yang mungkin looksnya cukup bagus tapi mungkin ada yang kurang enak, itu mungkin ya sudah nggak apa-apa, nanti bisa diupdate lagi kayak gitu. Tapi kalau udah nggak di layout yang bagus, habis itu ada bugsnya, wah itu tambah bikin orang berkata kasar. Next, ini beberapa contohnya aja ya teman-teman ya. Ini miliknya Gojek, ini kan next aja, ini bagus banget. Next, Mbak. Oke lah, habis itu fit slow, next, Mbak. Target sentuh harus cukup besar bagi pengguna untuk memilihnya secara akurat. Target sentuh harus memiliki jarak yang cukup antara pengaplikasiannya seperti ini untuk fit slow, Mbak. Oke. Ini contoh ya. Ini meme aja sih. Ini meme aja ya. Yang kiri itu perbandingan antara matahari dengan Merkurius. Ya. Terus yang kanan itu ketika mencoba untuk mencari close add button ya. Ini yang biasanya ini pakai idlix ini. Ada yang pakai idlix ya untuk cari film gratis ya. Sampai cari button close-nya itu di mana. Ya memang nggak masalah. Di beberapa website memang dirancang kayak gitu. Sangat semu banget memang merancang biar orang itu terjebak terjebak di satu sistem. Ya mungkin kalau itu terlalu mengganggu ya pasti nanti akan tidak diterusin sama usernya. Next, ini juga ya teman-teman ya. Misal contoh ketika ada panggilan masuk ya ketika ada panggilan masuk ya otomatis fitur yang lain harus diabaikan. Jangan sampai pas ada panggilan masuk ya, meskipun bisa di hold atau di skip ya. Cuman dengan adanya seperti ini user itu akan lebih bisa diberikan pilihan untuk dia itu memberikan respon apa. Ya contoh kayak pop up juga teman-teman. Pop up itu adalah salah satu treatment UX yang memaksa user untuk ngasih respon. Nggak bisa enggak ya. Pasti itu namanya pop up atau modal ya. Check up slow, next. Kemudian akan mentransfer harapan yang telah menggunakan produk memanfaat model mental. Oke. Next aja Mbak, contoh konkretnya. Oke. Fit slow ini Jacob Slow ini salah satu prinsipnya adalah dia bahwa manusia itu cenderung memahami sesuatu berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya. Ya. Contoh pengalaman sebelumnya kalau pakai website ini ya sudah patternnya pakai itu. Misal contoh gini deh, icon X itu berarti fungsinya apa? Close. Kalau tempat sampah, delete atau hapus ya. Terus kalau icon garis 3 menu. Icon garis 3 itu namanya apa? Hamburger, betul ya. hamburger button, hamburger icon ya. Dan seterusnya teman-teman. Jadi contoh icon dalam bentuk kaca pembesar. Search atau zoom ya. Kalau zoom ada plusnya. Ya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ketika mental model manusia itu dia sudah punya persepsi sesuatu berdasarkan experience-nya dia. Nah, itu yang digunakan. Jadi jangan gunakan yang mungkin itu pattern-nya itu sudah cukup universal. Orang sudah menyepakati bentuknya gimana, teman-teman menggunakan hal yang lain. Ya boleh aja, cuman nanti akan tidak kurang efektif ya. Next. Nah, ini penerapannya seperti ini juga nih kalau secara layout ya, teman-teman ya. Kalau secara layout umumnya adalah gambar itu di kiri, deskripsi, deskripsi atau detail produk, habis itu di kanan itu tambahan kayak gitu. Next, Mbak. Nah, sama ya. Gambar kiri, keterangan kanan. Next. Loh, sama KB. Layout kiri terus kanan. Next. Oke, kayak gitu ya. Jadi komposisi seperti itu teman-teman jadikan sebagai pattern ya. Jadi nggak usah mikir baru lagi. Jadi teman-teman mikirin secara tampilannya itu udah cukup. Next. Miller Law. Next. Ini angka ajaib ya Mbak. Back. Nah, jadi angka ajaib. Jadi manusia itu cenderung mengingat sesuatu itu antara 5 sampai 7 ya teman-teman. Mungkin 7 itu tengah ya, plus minusnya 2.
Ya 5 atau 9. Misal contoh gini, Mas, beri saya contoh, sebutkan nama bank yang ada di Indonesia. 1, terus yes, ya 6 kan, hampir 7 loh ya. Itu udah pattern. Jadi ketika jumlah manusia itu mungkin lebih tepatnya top of mind ya, top of mindnya manusia terhadap sebuah objek itu tidak terlalu banyak ya. Angka rata-ratanya medianya 7 ya, kurang 5 sampai 9 lah. Yes, gunakan angka itu sebagai bagian dari hal yang penting. Next, Mbak. Angkanya ya, kalau di Figma itu ini bukan saya mengendorse Figma, tidak, tapi Figma ini berusaha software desain yang bagi saya ini sangat mudah untuk digunakan. Bahkan orang yang belum pernah nyoba ini cepat banget belajar karena dia mencoba penerapan itu. Ini teman-teman coba ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kayak gini ya teman-teman. Jadi dan rata-rata memang ketika kita menggunakan angka itu lebih. Contohnya ini juga, ini menu yang ada di Philips ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 juga. Ke bawahnya juga mungkin nggak jauh beda juga. Kalau dengan menggunakan listing atau icon atau mungkin card dengan tidak terlalu banyak secara dalam satu kontainer, itu jauh lebih membantu user untuk menggunakan. Next. Oke, selesai. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke challenge. Ini mungkin teman-teman mikirnya, aduh libur-libur kok. Nggak apa-apa belajar. Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman.